Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 dataset 2 dengan dosen pengampu Haji Prasetyo Yuliantoro STMT dari kelas S1 TT11B. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan tugas besar 1 pemrograman Python dengan proyek melakukan data processing dan perhitungan statistik menggunakan Python dalam sebuah dataset. Nah, di sini ada struktur anggota kelompok dengan saudara. Saya Nadia Eka Wijayanti. Saya Renova Laditwantara. Dan saya sendiri Ali Muhammad Zulpan. Oke, untuk selanjutnya ada penjelasan dari dataset2.csp. Dataset2.csp berisi data akademik siswa dengan beberapa kolom yang membuat informasi mengenai nomor induk mahasiswa atau disebut dengan NIM, dengan nilai tugas, nilai kuis, nilai UTS, dan nilai UAS. Dan untuk di dalamnya juga ada namanya itu struktur dataset. Dan di dalam struktur dataset tersebut ada yang disebut dengan kolom-kolom utama. Kolom-kolom utama tersebut seperti kayak NIM, kayak tugas, nilai tugas 1 dan tugas 2, ada kuis juga, nilai kuis 1 dan kuis 2, dan ada nilai UTS, nilai UAS. Dan untuk dalam kolom ini tuh ada nilai kolom yang tertukar dengan nilai lainnya. Untuk penjelasan data processing ini akan dijelaskan oleh saudara Adib, dan untuk penjelasan perhitungan statistik akan dijelaskan oleh saudara Nadia. Dan untuk slide selanjutnya kita akan langsung masuk ke materi penjelasan tentang dataset processing yang akan dijelaskan oleh saudara Adib. Diambil alih. Nah, untuk data processing sendiri itu kan tujuannya agar dataset 2 yang sebelumnya itu terdapat nilai kolom yang tertukar, maka kita akan membuat suatu pemrograman untuk membuat dataset tersebut diperbaiki agar tertata rapi sesuai dengan nilai pada kolomnya masing-masing. Nah, di sini kami membuat file Python, pemrograman Python dengan nama fix_data.py. Nah, pertama-tama kita mengimport pandas terlebih dahulu. Pandas sendiri itu merupakan sebuah library untuk menganalisis data, untuk melakukan suatu analisa terhadap data di dataset 2 kami. Nah, kemudian di sini terdapat file path dataset2.csv. Nah, file path ini untuk menyimpan si dataset. Kemudian terdapat lagi di sini df pd.read_csv, yaitu untuk membaca si datasetnya. Kemudian delimiternya itu berupa semikolom atau titik koma. Nah, itu sebagai pemisah datanya. Kemudian kami juga membuat suatu fungsi untuk memvalidasi NIM, untuk mengecek NIM. Nah, di sini mainnya yaitu true or false, ada value-nya. Nah, di return strike value.isDigit and learn strike value sama dengan 10 ini, nah itu berfungsi untuk memvalidasi NIM bahwasannya berupa string digit dengan string 10. Nah, jika seperti itu maka ia merupakan NIM. Kemudian di iterasi, nah kita menggunakan for dan ada if elif. Nah, di for index row in df.iterrows itu untuk mengiterasi setiap kolomnya. Kemudian ada if not is valid NIM. Nah, di sini untuk validasi NIM lagi. Jika dia bukan NIM, maka kita lanjut lagi di if elif bawah ini. Nah, yang if pertama itu
untuk di kolom tugas 1. Jika di tugas 1 ini terdapat name, maka dia akan menukar ke kolom name. Dan kolom name yang merupakan nilai tugas 1 akan dipindahkan ke kolom tugas 1. Begitu juga untuk kolom lainnya, seperti kolom tugas 2, kuis 1, kuis 2, dan UTS. Nah, kebetulan di data set kami, untuk kolom UAS itu sudah sesuai dengan nilainya, nggak tertukar dengan NIM. Setelah dilakukan iterasi dan sebelumnya juga pengecekan NIM, maka kita melakukan penyimpanan dataset yang sudah diperbaiki ke dalam file dataset 1 underscore fix.csv. Nah, oke. Nah, untuk tampilan dataset 1 underscore fix.csv sendiri itu seperti ini. Kita bisa lihat nilai NIM udah sesuai dengan kolomnya, dan juga untuk tugas 1, tugas 2, kuis 1, kuis 2, UTS, UAS itu juga sudah di kolomnya masing-masing. Oke. Mungkin untuk selanjutnya perhitungan statistik akan dijelaskan oleh Mbak Nadia. Di sini saya akan menjelaskan statistik dari file yang sudah diperbaiki. Nah, di sini data statistik itu sebagai data list yang terdiri dari data mahasiswa termasuk NIM dan nilai untuk beberapa pilihan seperti tugas 1, tugas 2, kuis 1, kuis 2, UTS, dan UAS yang dibuat sebagai daftar list. Nah, selanjutnya kami membuat data frame. Nah, data tersebut diubah menjadi data frame dengan menggunakan pandas dengan kolom-kolom yang menunjukkan jenis penilaian. Nah, fungsi statistik ini mendefinisikan fungsi calculate underscore statistik yang menghitung mean, median, modus, nilai minimum, dan nilai maksimum dari daftar data yang sudah diperbaiki sebelumnya. Fungsi dari calculate statistik diterapkan pada setiap kolom, yaitu kolom tugas 1, tugas 2, kuis 1, dan lain-lain untuk memperoleh statistik masing-masing penilaian. Selanjutnya, output statistik ini menghasilkan perhitungan statistik yang memberikan gambaran umum tentang distribusi nilai untuk setiap penilaian. Berikut ini merupakan hasil dari statistik.py. Dengan statistik untuk tugas 1 diperoleh mean sebesar 65,4, median 61, modus 50, nilai minimum 50, dan nilai maksimum 100. Begitu juga untuk kolom yang lainnya dengan nilai yang berbeda-beda. Baik, terima kasih untuk Saudara Adib dan Saudara Nadia sudah menjelaskan penjelasan apa itu data processing dan beserta isinya dan beserta yang sudah fixnya, dan juga perhitungan statistik juga. Dan mungkin sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah kata dimaafkan, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.